Hai hai halo, Kak Lila di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informatika nih. Tapi kita nggak akan belajar kayak biasanya. Kita juga akan berpetualang sambil menjadi koki yang hebat. Nah, disimak terus ya videonya karena nanti kita akan pelajari tentang dekomposisi, abstraksi, algoritma, struktur data, dan penerapan informatika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kailula Zulaika, absen 12 dari kelas 9G yang akan menemanimu menjadi koki dalam mempelajari pelajaran informatika. Sebelumnya, kita pengenalan dulu nih tentang apa sih informatika. Tapi kita sambil ngebayangin kalau kalian tuh lagi masak di dapur. Nah, waktu masak, kalian tuh pasti butuhin sesuatu kan? Apa sih itu? Nah, betul, kita butuhin bahan-bahan. Kalau dalam informatika, bahan-bahan yang digunakan adalah data. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau bahkan suara. Data ini kemudian diolah menjadi informasi yang berguna. Nah, kalau bahan-bahan udah, habis itu kita butuh apa? Nah, bener tuh, alat. Alat yang digunakan dalam informatika adalah komputer dan perangkat lunak. Komputer itu bagaikan sebuah dapur, sedangkan perangkat lunak adalah resep dan peralatan masak. Selanjutnya, ini adalah bagian yang terpenting. Kalau kita mau masak, pasti kita butuh resep. Resep dalam informatika disebut algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang terakhir ini ada hidangan. Hidangan yang dihasilkan dalam informatika adalah informasi yang bermanfaat. Informasi ini bisa berupa laporan, grafik, prediksi, atau bahkan kecerdasan buatan. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan struktur data. Nah, pertama, ayo kita bahas dulu nih tentang dekomposisi. Kalau kalian lagi jadi koki, dekomposisi itu sama aja kayak kita memecah daging menjadi potongan-potongan kecil sebelum dimasak. Dekomposisi dalam informatika adalah memecah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan. Nah, kalau yang kedua itu ada abstraksi. Abstraksi itu sama aja kalau kita jadi penyicip makanan. Kita hanya perlu fokus pada rasa hidangan, bukan pada setiap detail cara memasaknya. Abstraksi adalah menyederhanakan suatu masalah dengan menghilangkan detail yang tidak penting. Lalu yang ketiga ada algoritma. Algoritma itu kayak resep. Algoritma adalah langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, algoritma untuk mengurutkan daftar belanja dari A sampai Z. Dan yang terakhir ada struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengatur data agar mudah diakses dan diolah. Misalnya, kita bisa menyimpan daftar belanja dalam bentuk list atau tabel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peranan informatika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada berkomunikasi. Biasanya dengan berkirim pesan, video call, atau berinteraksi di media sosial. Yang kedua, ada belajar. Biasanya mengakses materi pembelajaran online atau mengerjakan tugas dan mengikuti kelas virtual. Ketiga, ada bekerja. Biasanya menggunakan aplikasi untuk mengolah data, membuat presentasi, dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Keempat, ada berhibur. Biasanya menonton film, mendengarkan musik, atau bermain game. Dan yang terakhir, ada berbelanja. Biasanya membeli barang secara online, membandingkan harga, atau menggunakan dompet digital. Kesimpulannya, informatika adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan struktur data, kita dapat lebih menghargai peran informatika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai bertemu kembali, dadah!